wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Pak Dekan, Prof. Wayan, dan Pak Irmantole, dan Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan saya Bu Widya ya, saya dari Fakultas Teknik, teman masa kecilnya Pak Irmantole ya. Kebetulan sekarang saya sedang diberikan amanah sebagai Kasubdir di DIPP, kalau dulu namanya LPP, Lembaga Pengembangan Pendidikan, kalau sekarang ya Direktorat Inovasi Pengembangan Pendidikan. Kebetulan kami memegang pengembangan kurikulum, salah satu tugas kami. Selain itu juga mereview PS baru ya. Sudah berdiri Pak Herman? PS barunya sudah berdiri. Oh, alhamdulillah ya. Jadi memang alhamdulillah ya. Jadi Filkom ini tadi memang perkembangannya sangat cepat, paling payu di UB ya. Paling payu di UB ya, selain kedokteran ya. Jadi memang sudah menggeser paradigma pendidikan. Saya lihat juga kami juga beberapa kali juga sering mengundang Pak Irmantole ya di DIPP karena terkait misalnya pelaksanaan MBKM dan sebagainya. Kami juga mengadaptasi apa yang sudah dilakukan oleh Filkom. Ini suara saya kok wapi ya. Ya. Jadi nah saya juga kaget ini diundang di sini tentang RPS. Saya tanya dulu, Bapak Ibu belum punya RPS? Sudah. Terus kok saya diundang kenapa ini kira-kira? Oh, biar ada narasumbernya. Ya semoga saya tidak menggarami air laut gitu ya. Ya. Tadi malam saya sudah cek di website Filkom ya. Itu saya lihat, saya tanya Pak Herman tadi apakah sudah sudah di update itu ya tentang CPL, profil lulusan dan kurikulum. Karena saya lihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki kalau dari website ya. Karena saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti materi saya bisa di-share Pak Satrio. Sebetulnya saya tuh lupa, harusnya saya tadi malam, saya share-nya tadi pagi ya. Tadi malam itu harusnya saya share, kemudian nanti dibaca Bapak Ibu sekalian, sehingga hari ini kita bisa diskusi. Tapi mohon maaf saya tuh lupa, jadi baru pagi subuh tadi saya kirim ke Pak Satrio. Nah, di situ saya di sini sebetulnya titik beratnya di penyusunan RPS. Tapi saya mengirim sampai ke portofolio ya, ke portofolio karena apa? Karena biasanya kalau saya diminta pemateri seperti ini itu beberapa pertanyaan itu nanti kemana-mana begitu terkait dengan OBE. Nah, saya tanya lagi sekarang Bapak sekalian, sudah dilatih OBE ya? Sudah. Lalu aku kayak ini lapo gitu terusan aku. Ya, oke. Sebelum ke RPS saya refresh sebentar ya. Mungkin kita akan kalau dari beberapa cara pandang itu kita akan semakin mateng nanti. Ya, sebentar sebelum ke RPS saya akan menjelaskan sedikit tentang OBE. Bisa ya, ya berikutnya. Ini cuma gini ya. Bisa. Ya, berikutnya Pak. Ini saya kasih yang PDF Pak. Harusnya PPT ya. Biasanya PDF itu bisa langsung berikutnya gitu loh. Malah Filkom loh, kok masuk gak iso Pak? Ya. Nggak bisa ya Pak? Saya kirim lagi ya, pakai laptop saya Pak. Oh, pakai laptop saya Pak? Enggak Bu. Enggak. Ya. Nah, ya, alhamdulillah. Ya, kita sedikit refresh tentang kurikulum UBE Bapak sekalian.
Ya, jadi referensi kita hari ini ya, jadi menurut saya referensi banyak ya. Ya monggo Pak Wayan, selamat bertugas ya. Jadi banyak misalnya undang-undang pendidikan dan sebagainya. Tetapi yang terbaru itu sekarang kita merefer pada Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Itu paling gres Pak, tentang sistem penjaminan mutu. Dan di situ dijelaskan tentang CPL, profil lulusan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya ini turunan dari Permendikbud, yaitu panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi terbaru tahun ini 2024. Jadi itu paling gres ya. Sebetulnya sama ya, tetapi nanti perbedaannya mungkin di penyederhanaannya. Ya, penyederhanaannya itu apa? Contohnya di CPL. Ya, CPL itu sekarang dipersingkat. Kalau yang tahun kemarin itu tidak dijelaskan, misalnya CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan itu yang banyak sekali program studi yang menyusun itu CPL-nya panjang-panjang. Ya, tetapi sekarang tidak disingkat. Saya kemarin tadi malam itu menemui CPL dari mana? Kalau departemen apa ya, ilmu komputer apa ya? Kalau nggak salah, masih panjang Pak. Masih panjang. Apa itu mungkin salah mungkin ya? Yang saya lihat di website lupa saya. Saya cek CPL-nya itu masih panjang. Misalnya sikap itu masih 4 CPL kayak gitu. Ya. Nah, kenapa saya kok mesti merefresh di sini ya? Karena apa? Karena saya tuh beberapa kali ke PS ngomong no RPS, begitu silakan bekerja. Lah kok CPL masih panjang. Waduh, terus ngukurnya gimana ini kepanjangan ya? Seperti itu. Ya, berikutnya Mas. Ini bisa pakai ini ya? Oh, bisa. Ya. Nah, ini paradigma kita ya, karena kita singkat saja kenapa kita harus ke OBE, karena terjadi perubahan paradigma di dunia kerja. Kita harus menjemput ya, menjemput bola ya. Ini kan apa teknologi disruption-nya punya Philcom itu ya, yang sangat cepat untuk berubah. Sehingga kita sebagai akademisi ya, kita juga harus meramu proses pembelajaran apa yang paling tepat untuk anak-anak kita, kan gitu, ya. Saya sangat senang di sini karena apa? Masih muda-muda semua, Pak. Ya. Coba di tempat saya, yang muda cuma sedikit. Saya ini termasuk muda, Pak, di tempat saya. Cirinya apa kok masih muda? Ini disuruh bikin borang. Ya, kalau muda-muda itu kan disuruh bikin borang mesti. Ya. Saya itu tetap disuruh bikin borang. Berarti saya muda terus di tempat saya. Oke, ya kemudian di dunia pendidikan seperti kita harus kita desain. Ya, pokoknya saja ya. Perbanyak adalah student center learning. Jadi sekarang kita itu mahasiswa yang aktif ya. Sebetulnya sejak dulu itu mahasiswa aktif, tapi sekarang lebih digali lagi. Bagaimana keaktifan mahasiswa itu? Contohnya apa? Diberikan tugas dalam bentuk apa itu namanya? Based learning, project based learning. Oh ya, tahun ini kita ada hibah kelas kolaboratif partisipatif ya. Masih akan di launching nanti untuk 1000 mata kuliah, nanti mungkin satu fakultas itu berapa? Satu PS itu 12 mata kuliah, jadi disiapkan saja gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti ceknya apa? Syaratnya adalah store RPS. Jadi nanti silakan dibuat RPS untuk hibah kelas kolaboratif gitu ya. Ini bocoran sedikit belum di launching. Nah, kemudian yang perbedaan lagi apa? Bagaimana kita mendesain? Yang terlihat itu adalah ini Pak, low level blooms, jadi dari low order taking skill menjadi high order taking skill. Apa maksudnya? Kalau dulu kita kuliah, itu kita kan hanya yang penting tujuannya itu mahasiswa memahami, mahasiswa mengerti. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi sampai mahasiswa itu harus bisa menganalisis, mahasiswa harus bisa mengevaluasi, mahasiswa harus bisa meng-create atau menciptakan sesuatu. Nah, itu sekarang target kita di situ untuk lulusan kita, ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang mendesain bagaimana proses pembelajaran kita. Dituangkan di apa? Dituangkan nanti di RPS, Bapak Ibu sekalian. Ya,
Nah, ini kalau dulu kita misalnya sebagai dosen ya, itu kita kan ya sudah ini Pak Herman Tole bikin kerah ya, Pak Satrio bikin lengan kiri, Ibu siapa itu bikin muka kiri dan sebagainya. Setelah dijahit, dadine seperti Harajuku style, nggak karu-karuan gitu ya. Kalau di Jepang itu apik Pak, kalau di sini dikira ngedan, kelambi kok karu-karuan gitu ya. Tapi apa namanya kalau di tempat lain, nah ini sesuai dengan selera kita, ya sudah, mahasiswa kita berikan misalnya mata kuliah matematika sesuai dengan kemampuan saya. Mahasiswa kita belikan apa namanya mata kuliah metode penelitian sesuai dengan kemampuannya dosen B gitu. Jadi terserah. Setelah lulus mereka kadang-kadang tidak bisa apa namanya beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, tidak bisa. Ya. Minimal kalau beradaptasi dengan lingkungan kerja itu adalah mereka bisa belajar bagaimana dia mengatasi masalah. Minimal seperti itu. Ya. Nah, kalau OBE itu tuntutannya seperti ini. Jadi tadi seperti kata Prof. Wayan tadi, 70% lulusan itu di Jakarta. Ya, itu mereka sebagai apa? Nah, apa yang diinginkan oleh dunia kerja? Ya. Nah, itu yang harus kita ramu Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai permintaan pengguna itu seperti apa? Mahasiswanya harus bisa membuat algoritma software seperti apa begitu ya. Nah, sehingga kita harus menyediakan pembelajaran itu yang bisa nanti diberikan bekal kepada lulusan kita nanti, gitu. Jadi sesuai dengan permintaan pengguna, gitu. Itu yang harus kita berikan kepada mereka, ya. Nah, oleh karena itu semuanya itu nanti kita susun ya, kita susun dalam perangkat kurikulum kita. Dalam perangkat kurikulum kita. Ya, perangkat kurikulumnya apa saja? Ya, salah satunya adalah RPS dan yang kedua nanti adalah portofolio. Selain itu juga ada pedoman, Bapak sekalian, buku pedoman. Buku pedoman atau buku kurikulum. Ya, jadi tadi Pak Herman bertanya apa namanya? Ada buku pedoman pendidikan itu memberikan panduan kepada mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itu kita tuangkan dalam pedoman pendidikan. Ada lagi namanya dokumen kurikulum Bapak Ibu sekalian. Dokumen kurikulum itu sekarang sudah dipertorkan ya, dipertorkan. Kalau dulu itu disahkan oleh rektor, kalau sekarang cukup disahkan oleh dekan dan senat akademik fakultas cukup. Isinya apa? Lebih lengkap dibanding buku pedoman. Di situ sudah ada apa namanya buku pedoman sudah tercantum di situ, kemudian ada RPS juga ada di situ, dimasukkan di situ ya, termasuk nanti contoh portofolio. Nah, isinya apa? Salah satu yang membedakan adalah historical bagaimana kita menyusun kurikulum mulai awal sampai nanti PS itu berdiri sampai seterusnya. Jadi kita bisa lacak bagaimana historis dari penyusunan kurikulum di PS kita. Itu tertuang dalam dokumen kurikulum. Tetapi sayangnya masih sedikit PS yang mengajukan ya. Jadi nah itu kebetulan yang mereview loh, saya tuh punya tim review dari sini namanya Pak Eko. Ada Pak Eko di sini? Oh, Pak Eko. Ini kesayangan kami Pak Eko ini ya. Iya, Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Jadi Pak Eko ini salah satu tim kami dalam mereview kurikulum. Ya Pak Eko, nggih, terima kasih atas bantuannya. Mak saya tuh jarang ketemu, belum pernah ketemu ya Pak ya. Tapi saya selalu bilang, tolong Pak Eko review yang terakhir mungkin review kedokteran ya Pak. Oh, dia itu kaliber kurikulum di UB. Kita kasih tepuk tangan Pak Eko. Ya. Ya, jadi beliau adalah salah satu reviewer kesayangan kami. Ya. Jadi kalau review itu cepat bagus, nah kita kembalikan ke PS-nya. Gak balik tapi itu kok PS-nya. Aduh ruwet ya. Jadi kita tuh, ya, karena reviewnya mungkin banyak ya, kita review banyak begitu, salah-salah, akhirnya gak balik Bapak Ibu sekalian. Tapi gak apa-apa, ini salah satu upaya kita dalam memperbaiki sistem pendidikan kita.
Ya, jadi kita nanti akan berbicara tentang RPS dan sebagainya. Semua tertuang di sini, di dalam perangkat kurikulum. Apa saja yang tertuang? Salah satunya adalah profil lulusan tadi. Mahasiswa kita ingin seperti apa? Saya lihat di websitenya Filkom, dalam bahasa Inggris atau memang semua dalam bahasa Inggris? Oh, untuk akreditasi internasional. Ikut apa Pak Irman? Oh, pakai AKAS. Iya, iya. Oke ya, jadi profil lulusan, kemudian capaian pembelajaran lulusan dan sebagainya. Nah, ini adalah pendekat saya lewati saja ya, yang penting-penting. Nah, ini penyusunan kurikulum OB ya. Penyusunannya yang pertama itu bagaimana kita menentukan profil lulusan kita. Profil lulusan itu enggak usah terlalu banyak, sekitar 4 begitu ya. 4 ya, 3, 4, 5 gitu. Enggak usah banyak profil lulusan. Dan profil lulusan itu tidak biasanya ya, itu cukup mendefinisikan atau mendeskripsikan bagaimana profil lulusan yang diinginkan. Contohnya misalnya lulusan kita mampu mendesain dan sebagainya. Tetapi ada juga asesor yang minta karir. Loh, ini kalau dia bisa mendesain jadi apa dia? Ya misalnya, oke, nggak apa-apa kita sebutkan supervisor gitu. Jadi nanti disebutkan karirnya apa, deskripsinya seperti apa. Tetapi jangan pernah meninggalkan deskripsi profil lulusan kita. Karena belum tentu nanti lulusan kita akan menjadi supervisor engineer misalnya. Belum tentu ya. Jadi cukup dijelaskan deskripsinya ya. Kemudian yang kedua ya, learning outcome ya, capaian pembelajaran. Jadi kalau misalnya profil lulusan kita itu ingin menjadi ini, maka bagaimana kita mendukung tuh, yaitu kita jelaskan dalam learning outcome ya, atau capaian pembelajaran lulusan. Ya. Nah, kemudian bagaimana mahasiswa itu bagaimana ya mahasiswa itu mempunyai kemampuan seperti itu, maka kita harus memberikan bekal mereka tentang pengetahuan ya yang terangkum dalam bahan kajian. Kemudian dalam bahan kajian itu kita breakdown menjadi mata kuliah ya. Nah, kemudian dari mata kuliah itu ya nanti kita berikan secara teknisnya itu di dalam RPS ya, rencana pembelajaran semester ya. Jadi kalau yang pertama tahap 1 itu urusannya prodi ya, prodi. Yang kedua baru dosen nanti yang berperan. Kenapa? Tidak semua dosen masuk ke tahap 1, rame Pak nanti, tukaran. Ya. Jadi saya pernah jadi pemateri itu, saya hanya bicara mungkin seperempat jam, lainnya dosen-dosennya bertengkar. Nah, itu. Jadi kita pembagian tugas ya, jadi sudah kita buat draft ya. Jadi misalnya contohnya kami di DIPP itu membuat draft buku pedoman PJJ misalnya. Yang sudah misalnya saya dan tim membuat draftnya. Nah, setelah itu baru disosialisasikan, diberikan. Nah, kalau kita mulai nol, nyusun bareng rame, mulai radadi Pak nanti ya. Sama seperti ini ya. Jadi kedua yang tahap dosennya itu. Ya, ini adalah tahap yang saya kemukakan tadi ya. Jadi ini tahapan pengembangan penyusun. Nah, tahapan ini masih sama. Ini saya pakai gambar dari panduan kurikulum perguruan tinggi tahun 2020. Yang terbaru hampir sama, masih sama. 2024 masih sama. Ya, jadi ini sama. Jadi bagaimana kita membuat satu profil lulusan ya. Bagaimana kita merumuskan capaian pembelajaran, kemudian kita breakdown dalam bahan kajian dan kemudian kita breakdown lagi dalam mata kuliah. Ya, dan kemudian kita organize semua, kita rumuskan di dalam RPS. Nah, ini bedanya Pak, kurikulum lama dan kurikulum OBE. Ya, ini perbedaannya di sini. Ya, sebetulnya kita katakan profil lulusan itu juga sama. Dulu juga kita punya profil lulusan, tapi kita lebih ke lulusan. Kalau lulusan kita seperti apa? Tapi profil itu apa? Enggak terserah ya. Ibu-ibu ini jadi ibu rumah tangga ya terserah wis ya opo.
Jadi misalnya 50% lulusan kita karena 50% itu wanita nggak bekerja gitu ya. Yang penting kita sudah memberikan bekal untuk mereka gitu. Kalau dulu seperti itu, kalau kita sekarang enggak, dilacak dengan research study itu. Mereka lulus itu jadi apa? Apakah mereka bisa beradaptasi dengan dunia kerja? Itu kita lacak sekarang perbedaannya ya. Nah kemudian kalau dulu itu kita ada namanya tujuan pembelajaran. Sebetulnya sama seperti sekarang tujuan pembelajaran ya. Tapi kalau sekarang namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Jadi apa yang harus dicapai oleh mahasiswa sampai dia lulus nanti, saat dia lulus nanti ya. Nah kemudian di tujuan pembelajaran itu bagaimana supaya mahasiswa itu dapat mencapai tujuannya, itu kita berikan bekal mata kuliah yang harus ditempuh. Di OBE juga sama, ada mata kuliah. Ya. Nah kalau dulu di mata kuliah itu tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi hanya diberikan namanya dulu SAP ya, Satuan Acara Perkuliahan. Itu hanya diberikan misalnya minggu pertama ini, minggu kedua ini dan sebagainya. Gitu ya, diberikan. Tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah, enggak ada. Kemudian setelah mengikuti kuliah ada nilai kuantitatif. Jadi nilai misalnya Widya nilainya dapat 84, berarti dapat A saya. Tapi misalnya contohnya saya belajar tentang perpindahan panas misalnya. Kemampuan apa yang saya capai itu di tujuan pembelajaran secara global. Jadi kalau orang belajar perpindahan panas itu dia berarti ngerti, oh perpindahan panas secara global itu dia tahu. Tapi kalau sekarang enggak, ya. Kalau orang belajar perpindahan panas itu dia bisa satu mendefinisikan, bisa mengerti, memahami istilah-istilah pada perpindahan panas. Yang kedua, mahasiswa bisa menghitung bagaimana perpindahan panas itu terjadi secara konveksi, konduksi, radiasi. Yang ketiga, mahasiswa bisa menganalisis dan mengevaluasi perpindahan panas yang terjadi pada apa gitu. Yang keempat, mahasiswa bisa mendesain distribusi temperatur pada furnace dan sebagainya. Itu jelas kalau sekarang. 1, 2, 3, 4 itu CPMK Pak namanya. Capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, sehingga ya kalau sekarang ya kita itu untuk apa itu namanya? Apakah si Widya ini bisa memahami tentang perpindahan panas? Itu cukup dihitung di CPMK-nya tadi tanpa melihat mata kuliahnya. Berarti arek iki ngerti istilah perpindahan panas dan sebagainya. Nah kemudian itu nanti akan kita analisis Pak di namanya portofolio berupa laporan assessment. Jadi Widya nilainya 84. Dia kuat di CPMK 1 itu nilainya bagus. Ya. Berapa gitu misalnya 84, 30% dan sebagainya. 184 berarti 30%-nya berapa gitu ya. Kemudian CPMK 2 bagus nilainya. CPMK 3 bagus, tapi CPMK 4 jelek. Hal ini berbeda dengan misalnya si Agus. Sama-sama perpindahan panas seperti saya mata kuliahnya. Nilainya juga 84. Tetapi Agus ini ternyata 1 dia nggak bisa. Jadi dia itu apa ya, gak pinter ngapal no Agus ini. 2 dia sedang, 3 sedang. Tapi di CPMK 4 dalam mendesain dia pinter. Sehingga nilai 84 antara punya Widya dan Agus itu tidak sama. Itu nanti akan terlihat performancenya saat dia lulus. Oh ternyata Widya itu dia bisa di sini. Jadi CPMK 4 dia berhasil itu mendukung CPL berapa. Jadi di OBE itu nanti semua serba terukur. Kalau dulu enggak. Kalau sekarang serba terukur ya. Jadi seperti itu.
Nah, kita sudah merumuskan ya bagaimana pengukuran CPMK terhadap CPL itu pakai sistem OB. Saya nggak tahu Filkom pakai apa program sendiri atau ikut UB, ikut UB ya. Tapi di UB itu ada kesalahannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami sekarang sedang menyusun akreditasi internasional, ternyata salah rumusnya itu. Jadi kita sekarang buat manual, tapi nggak apa-apa nanti untuk perbaikan ke depannya ya. Tapi intinya kita sudah difasilitasi mengukur CPMK terhadap CPL-nya gitu. Itu ya. Nah, ini saya lewati ya, saya kira ini tadi sama ya. Ini bagaimana kita membuat profil lulusan. Jadi nanti saya tanya sekarang profil lulusannya sudah ada Bapak Ibu sekalian? Sudah ada? Sudah berapa jumlahnya kira-kira? Tiap PS mungkin beda-beda ya. Berapa Pak? Pak Prodi? Dosen-dosennya nggak tahu ini. Cek anu PL. Oh baru. Oh kurikulum. Ya jadi nanti tolong dilihat harus ada profil lulusan. Saya lihat di rundown acaranya sore kan nyusun RPS ya. Nah itu nanti saya soalnya begini, saya punya pengalaman, saya bulan kemarin tuh ke Batam. Jadi saya materi di salah satu kampus di Batam itu ya. Saya sudah menerangkan tentang RPS dan sebagainya. Begitu jam mandiri, lah kok profil lulusannya salah kabeh. Belum punya profil lulusan. Yang kedua, CPL-nya masih salah. Ya masih banyak dari karuan itu. Ya. Jadi kenapa kok CPL itu harus singkat sekarang? Karena supaya mudah terukur. Begitu ya. Jadi itu bedanya yang KKNI, sebetulnya KKN itu juga sama seperti OBE. Cuma kalau KKN itu profil lulusan tidak belum begitu terukur dan CPL-nya masih panjang sekali ya. Tapi itu dasar bagaimana kita ke kurikulum OBE sebetulnya. Ya ini nanti harus betul ya, profil lulusan paling tidak 3, 4, 5 profil lulusan. Jangan terlalu banyak. Kemudian saya lewati. Nah, CPL. Saya tanya sekarang. Jadi ini CPL-nya dari KKNI sebetulnya. Dari KKNI Pak, CPL itu. CPL itu sebentar saya kasih contohnya dulu ya. CPL, contoh CPL. Nah ini contoh CPL Pak. Dari departemen kami ya. Jadi dari S1 teknik mesin contoh. Contoh CPL itu seperti ini, capaian pembelajaran lulusan. Bahwa mahasiswa lulusan kita itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, berdedikasi dan sebagainya. Artinya ini lebih ke sikap, attitude mahasiswa. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu mengaplikasikan ilmu dan sebagainya, merancang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, ada 9. Nah, ini dasarnya itu dari sini. Salah. Ya, ini nanti ke RPS sebetulnya saya. Nah, ini dasarnya dari sini, dari sikap. Kalau dulu KKNI, sikap itu 4. Tolong ya nanti dicek ya di tiap PS-nya ya. Jadi sikap itu 4. 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai panjang. 2, mempunyai sikap ini berjiwa Pancasila sampai 4, Pak. Kemudian nanti ada keterampilan umum ya, mahasiswa. Kemudian pengetahuan, keterampilan khusus. Keterampilan umum itu lebih ke level level strata pendidikan kita. Jadi kita level KKNI di level berapa? 7 atau 8, 6 ya. Kalau S1 itu 6, level 6. Level 6 itu apa? Kita lihat. Itu kemampuan keterampilan umum. Jadi misalnya keterampilan umum itu lebih mahasiswa misalnya mampu apa begitu. Yang kira-kira itu hampir sama di semua PS sejenis. Jadi misalnya keterampilan umumnya ya mahasiswa mampu menghitung apa begitu ya. Itu misalnya PS ilmu komputer di UB itu sama dengan PS ilmu komputer di ITS, podo keterampilan umumnya. Nah nanti yang diperbanyak di CPL itu Bapak Ibu sekalian, di pengetahuan
seperti ini atau masih seperti KKN yang dulu, yang kuat panjang, pengetahuan. Tadi sudah betul ya. Dan jangan terlalu panjang. Di sistem kita maksimal untuk JPL itu 15 maksimal. Supaya apa? Supaya mudah terukur ya. Mudah penghitungan itu mudah untuk penghitungan JPL. Ya. Oke, kemudian saya teruskan. Nah, nanti ini juga penting di dalam penyusunan RPS. Di dalam penyusunan RPS, ya, kita untuk sub JPL-nya di apa itu namanya di kurikulum OBE itu kita sudah di HOTS, Higher Order Thinking Skill, ya, dan sudah tidak pada maksudnya apa Bu? Ya, kalau mahasiswa mampu mengingat, mahasiswa mampu memahami. Sampai 16 isinya mahasiswa mampu ke mahasiswa mampu mengevaluasi, mahasiswa mampu menciptakan. Pertanyaannya sekarang, Bu, apakah semua mata kuliah sampai ke C6? Belum tentu, ya. Nggak usah sampai ke C6, tetapi paling tidak ada beberapa mata kuliah di dalam 144 SKS itu yang sampai ke create. Di teknik contohnya, di engineering itu contohnya ada satu mata kuliah, minimal satu mata kuliah itu yang harus sampai meng-create. Namanya capstone design. Ya. Atau kalau paling tidak juga tugas akhir. Gitu ya. Itu sampai meng-create. Ya. Kalau untuk mata kuliah yang baru ya saya kira juga nggak usah sampai meng-create. Ya. Seperti itu, mata kuliah dasar. Cukup sampai mengaplikasikan tidak apa-apa. Tetapi sampai mahasiswa lulus, itu paling tidak dia sudah sampai meng-create. Pertanyaannya lagi, Bu, lah saya tuh PS-nya S1 masuk sampai meng-create. Lah mahasiswa S3 ya opo? Gitu ya. Kita harus bisa membedakan. Create-nya anak S1 itu berbeda dengan create-nya anak S3, beda. Ya kadang-kadang kita tuh sebagai dosen kan saat nguji lali. Kita tuh dulu pernah S1. Masa takoni wangel-angel sampai gak ngerti. Coba kamu evaluasi, kamu analisis. Kenapa kok grafiknya seperti itu? Begini. Lah iya, kenapa kok seperti itu? Ayo, kenapa? Harus kamu bisa lali. Kalau dulu dosennya ini ditakoni ya gak ngerti belas dulu waktu kita S1. Gara-gara kita sudah S3, kita lupa ya. Jadi harus bisa step. Create anak S1 dan create anak S3 itu beda. Kalau create anak S1 mungkin originalitasnya itu belum ada. Ya, jadi misalnya contohnya ini, misalnya mahasiswa saya suruh mendesain satu sistem tenaga atau power plant ya, misalnya membuat kincir air. Gitu ya, contohnya. Coba kamu desain, kamu membuat kincir air. Ya dia mungkin kalau S1 meng-create, tapi dia juga nyontoh dari kincir air yang sudah ada. Tapi kalau S3 nggak bisa gitu. Kalau S3 meng-create, ya sekaligus menganalisis mungkin, dan create-nya tuh berbeda dengan kincir air yang sudah ada. Itu bedanya di situ. Jadi kalau S1 mungkin dia meng-create, tapi dia mengambil spare part dari yang sudah ada. Tapi kalau S3 kan enggak. Jadi mungkin sudunya tuh beda. Meng-create sebuah sudu kincir air yang dia sudah analisis, orang itu belum pernah melakukan. Itu bedanya create S1 dan S3. Gitu ya. Jadi nanti tolong ini juga disesuaikan dengan level pendidikannya.
Ya, berikutnya Mas. Ya. Nah ini, jadi kedalaman program pendidikan juga harus dibedakan antara diploma, sarjana terapan dan sebagainya. Ya. Ya. Nah ini nanti beberapa verb atau kosakata dalam menyusun RPS Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya dia di C1, remembering itu misalnya mahasiswa mampu mengidentifikasikan istilah-istilah di dalam komputer misalnya. Itu C1. Ya. Kemudian misalnya sampai analyzing. Jadi misalnya mahasiswa mampu menghubungkan gitu ya. Mahasiswa mampu membuat satu diagram atau skema. Mahasiswa mampu menganalisis boleh. Ya, kemudian mahasiswa mampu yang evaluating misalnya mahasiswa mampu menyimpulkan, mahasiswa mampu menafsirkan dan sebagainya. Yang terakhir yang creating misalnya ini yang paling biasanya kita pakai di engineering itu adalah mahasiswa mampu merancang sistem dan sebagainya. Gitu ya. Ya, ini kalau misalnya yang taksonomi untuk psikomotorik ya misalnya dalam praktikum dan sebagainya ini juga bisa dipakai ya. Misalnya mahasiswa mampu mereplikasi data dan sebagainya. Ini kemudian untuk afektif ya misalnya receiving, respon dan sebagainya. Ini adalah beberapa kosakata yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bu, kalau itu digabung boleh digabung silakan. Mahasiswa mampu memahami dan menjawab boleh. Ya. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu nanti merumuskan CPMK dan sub CPMK. Bedanya apa, Bu? Sub CPMK dan CPMK itu bedanya. Ya, kalau CPMK itu biasanya capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di dalam perkuliahan dia harus bisa mencapai apa yang sudah kita tetapkan. Kemudian untuk mencapai apa yang kita tetapkan itu kita breakdown lagi dalam setiap pertemuan mata kuliah. Contoh misalnya mata kuliah matematika misalnya. CPMK-nya 4. CPMK pertama misalnya mahasiswa mampu menghitung turunan misalnya. Ya, mahasiswa mampu menghitung turunan. Nah, turunan itu kan macam-macam. Itu nanti kita breakdown dalam sub CPMK yang akan kita berikan tiap pertemuan. Mahasiswa mampu menghitung turunan. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menghitung turunan dalam turunan eksponensial misalnya. Ya. Mahasiswa mampu menghitung turunan dalam turunan lupa saya sampean. Apa itu namanya? Samaan. Ya nanti turunan coba saja. Pokoknya turunan apa gitu ya, seperti itu. Ya. Dan sebagainya. Saya kok pikun ya? Wis tua itu pikun. Udah ya. Saya gitu ya. Jadi nanti rumusnya apa? Rumusnya CPMK dan sub CPMK itu adalah misalnya yang bawah itu mampu, kemudian verb, ya kata kerja, mampu mengkaji dan menyusun objek. Ya, objek. Ya. Misalnya rancangan project, lah kemudian belakangnya itu nanti ke sub CPMK boleh. Ya, dengan apa? Jadi ada 2 objek itu ke sub CPMK. Seperti itu ya. Jadi ini penting ini nanti. Loh kok Bu Tia kok bicara penting lah, saya dulu sering salah di sini. Mulai awal sampai terakhir itu mahasiswa mampu memahami tok saya itu ya. Taunya setelah saya jadi di DIPP itu terus diguyu-guyu. Iki Kak kapus kok gak ngerti RPS gitu ya. Ternyata ada ilmunya dalam membuat CPMK. Kok ini balik lagi ya. Nah, kita sekarang masuk ke RPS Bapak sekalian. UB sudah membuat satu template RPS. Sudah dikerjakan? Sudah? Belum, alhamdulillah belum. Soalnya sudah aku bingung loh Pak. Aku terus nyapa nih gini gitu ya. Alhamdulillah kalau belum ya, jadi alhamdulillah. Jadi nanti silahkan dibuat RPS, Bapak sekalian. Mas ini bisa ganti ke slide
yang saya coba, saya langsung supaya nggak lama-lama nanti, ya. Nah ini contoh RPS Bapak Ibu sekalian, mulai awal Mas. Jadi ini adalah template yang sudah diberikan oleh UB. Bu, kok sederhana sekali, saya nggak mau, saya tuh orangnya kok apa itu jenenge? Oh, futuristik kayak itu. Ini kan terlalu sederhana. Enggak apa-apa. Jadi nanti misalnya ditambahi pun enggak apa-apa. Tetapi minimal seperti ini. Minimal. Karena apa? Karena nanti poin-poin ini yang mungkin akan kita generate di dalam portofolio Bapak sekalian. Minimal ada. Minimal seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Jadi ini contohnya RPS ya. Terserah nanti dikasih judul apa. RPS dan rencana tugas mahasiswa sebagainya. Covernya dibuat lebih bagus, enggak masalah. Tapi ini minimal seperti ini. Disusun oleh kita yang membuat. Ya, kita yang membuat. Kemudian lanjut Pak. Nah, ini adalah kepala RPS-nya ya. Jadi apa namanya? Di sini kita lihat ya. Di situ ada kuliah apa? Ini contohnya mata kuliah kalkulus misalnya. Mata kuliah saya kalkulus matematika ya. Kemudian kita tuliskan kodenya. Kode. Terus kemudian rumpun mata kuliahnya. Silakan kalau ada rumpun ya ditulis. Ya misalnya rumpun konversi energi dan sebagainya. Kalau ini karena dia tidak ada rumpun. Mungkin rumpunnya di basic science mungkin ya. Kalkulus. Kemudian bobotnya berapa SKS semester 1 ya. Semester berapa mata kuliah ini diajarkan. Atau boleh dituliskan semester ganjil, boleh. Semester ganjil, genap boleh. Kemudian tanggal penyusunannya tanggal berapa. Silakan ditulis. Ini penting juga tanggal penyusunan. Kenapa? Ya karena kita supaya tahu historisnya seperti apa. Misalnya saya susun tahun 2006. Berarti dulu masih belum OBE. Gitu ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Oh ternyata kalau 2020 seperti ini. Gitu ya. Nah biasa RPS itu turun-temurun habis kan. Ya gak apa-apa turun-temurun. Ya, tapi masih ada kurikulum-kurikulum yang lama, warisan nenek moyang, mesti kok ya. Gak mungkin kita bahas satu baru. Jadi kita improve dari yang sudah ada. Kemudian ini otorisasi dan sebagainya, dosen pengembang RPS, kaprodinya siapa? Nah jadi tahun 2006, 23 saya nyusun, kaprodi Teguh. Nah kemudian 2000, kaprodi si Teguh. Nah ini berarti ngawur Teguh jadi laki lahir itu tahun 2006, ya kan gitu. Jadi nanti ini bisa ngecek. Jadi walaupun kita copy paste itu harus apa itu namanya teliti. Ya kadang-kadang saya tuh sering Pak, karena saya asesor juga ya. Jadi saya tuh paling gampang prodiki sakjane siap akreditasi itu dari RPS-nya. Karena sering Pak saya ngalami, loh, Pak itu jenjangnya ya, ini magister apa sarjana? Magister Bu. Lah kok RPS sarjana gitu ya. Soalnya mata kuliah podo. Nah itu harus dilihat. Gitu ya, seperti itu. Jadi sering sekali saya di ITB pun saya juga ngalami gitu. Saya ngakses sarjana, UI saya ngakses doktor sarjana. Ya. Alasannya macam-macam. Ini soalnya Bu, ini loh apa ini wong salah copy paste kayak gitu ya. Salah nyantum loh ya. Oke. Yang berikutnya, ini yang penting Bapak Ibu sekalian, yang dulu tidak ada di RPS tahun zaman dahulu. Itu adalah CPL Prodi. Ya. Contohnya tadi, teknik mesin punya 10 CPL. Punya 10 CPL. Mahasiswa bertakwa pada ini, mahasiswa mampu. Nah, tetapi yang kita tulis di RPS itu jangan 10-10-nya. Ya, cukup CPL apa yang didukung oleh mata kuliah ini. Contohnya misalnya ini kalkulus, matematika. Mahasiswa itu dituntut ya
dukungan ke CPL mana? Mahasiswa dituntut mampu mengaplikasikan ilmu matematika, sains, dan teknologi. Mahasiswa CPLC, mahasiswa mampu merancang, melakukan eksperimen, analisis data. CPLD mampu mengidentifikasi, merumuskan, ini. Hanya 3. Ya, hanya 3. Loh Bu, lah itu Bu, yang CPLA. CPLA itu tadi mahasiswa bertakwa, Pancasila, beretika, dan sebagainya. Apa nggak usah ditulis? Ditulis apa enggak Bu? Ya, itu ada beberapa prodi yang ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Ya. Kalau misalnya mata kuliah agama itu jelas ke CPLA, ya bertakwa, dan sebagainya. Tapi untuk mata kuliah seperti ini, mata kuliah kompetensi, itu tidak apa-apa, tidak usah ditulis. Loh Bu, masalahnya mahasiswa itu loh ya, lah nyuntuh aja sih, berarti dia nggak bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kan gitu ya. Kan sikap itu. Nyontoh mahasiswa itu cukup observasi Bapak sekalian, cukup diobservasi saja, enggak masalah, ya. Jadi cukup diobservasi. Misalnya, contohnya nanti misalnya dia ngerjakan betul jawabannya. Kita kasih di CPMK 1 jawabannya betul, kita kasih 100 nilai. Tapi nyontoh koncone, ya sudah kita berikan nilai B. Tapi itu kita jelaskan di dalam rubrik penilaian nanti. Jadi perjanjian mahasiswa, kamu tak kasih nilai A 100 kalau kamu kerjakan sendiri. Tapi original, kita katakan original. Yang B tidak original, berarti dia nyentuh temannya. Boleh, tapi kita jelaskan dalam rubrik penilaian. Dan itu kita florkan kepada mahasiswa. Nanti akan saya jelaskan di rubrik. Ya. Kemudian yang berikutnya itu CPMK. Nah di bawah ini, dulu nggak ada. Sekarang ada di OBI, CPMK. Ya. Jadi nanti misalnya ini ada 4 CPMK. Mahasiswa mampu menghitung turunan dengan fungsi aljabar dan transenden dengan benar. Nah CPMK 1 itu nanti mendukung CPL berapa? Iki yang penting di OBI. Jadi evaluasi keberhasilan mahasiswa itu dilihat dari ketercapaian CPL Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti nek menyusun RPS itu harus benar. Kalau enggak benar dalam pengukuran ketercapaian yang pusing adalah KPSC. Ya. Mana KPS-nya di sini? Enggak ada. Oh, nakal KPSC ya. Oke. Ya. Jadi begitu ya Bapak sekalian. Jadi nanti misalnya CPMK 1 menghitung turunan fungsi aljabar dengan benar itu mensupport ke CPL berapa. Itu silakan ditulis di samping sini. Ya, tak tulis di samping. Support CPLA biar enggak lupa. Ya, gitu ya. Terus kemudian CPMK 2 menerapkan turunan dan permasalahan mekanika. Support ke CP berapa? CPL berapa? CPLC dan D. CPLC dan D. CPMK 3 ya ini mensupport ke CPL berapa? Terserah Bapak Ibu sekalian. Mensupport ke berapa? Yang tahu itu dosennya. Nek anak sing ngelokno, iki salah iki. Lah apa? Aku dosennya kok salah. Ayo, kayak nolak ngono gitu kan. Buatin kalau kamu ngomong aja gitu ya. Nah, kalau ada tim teaching silakan tim teaching buat tim teaching. Ya, didiskusikan CPL berapa dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah ini Pak berikutnya, iya ya bisa ya. Oh, terus Pak, terus. Nah, dari situ tadi ya, dari CPMK ke CPL itu nanti kita petakan bobotnya. Kita petakan. Jadi tadi kan CPMK 1 support ke CPLA. Maaf salah nulis ya 1 2 3. Tadi ABC saya tulis ini 1 2 3 ya enggak apa-apa. Salah nulis ya. Jadi CPMK 1 tadi ke CPLA. Dia satu-satunya CPMK yang mendukung ke CPLA. Berarti dia bobotnya 100%. Karena dia gak dukung ke CPL mana lagi. Ya cukup di CPLA saja. Berarti kita tuliskan 100%. Atau kita tuliskan 1. Gitu ya. Kemudian yang kedua, itu CPMK tadi, ya kan ke CPLC dan D. CPL 2 dan 3. Nah, itu
kita tuliskan bobotnya. CPLA jelas nggak mungkin, berarti 0. CPLC dan D berapa ya? 0,5 boleh? Boleh. Tapi ini CPMK 2 ini lebih banyak yang ke CPLC itu Bu ya. Biasanya ke 0,8, 0,2 boleh nggak Bu? Boleh. Yang tahu siapa? Ya dosennya. Ya. Seperti itu ya. Jadi nanti silahkan dibuat ya. Berapa persentase atau pembobotan dari CPMK ke CPL. Nah kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, CPMK, CPL 1 ke sana itu 1 jumlahnya 100%. CPMK 2 ke sana itu 100%. Ya, jadi 0,5, 0,5, 0,8, 0,2, 0,6, 0,4 boleh. Ya, seperti itu. Kalau CPMK 3 tadi, CPLA 1, ya. Kalau CPMK 4 yang bisa mendesain dan sebagainya, itu CPL 2 dan CPL 3 atau CPLC, CPLD. Bobotnya silakan 0,5, 0,5 atau terserah. Tapi yang jelas jumlahnya adalah 100%. Nah, itu yang nanti akan kita masukkan ke dalam sistem, kita hitung untuk menghitung ketercapaian CPL. Gitu ya. Sehingga nanti dari beberapa mata kuliah Bapak, misalnya ya, mata kuliah A ya, itu misalnya mendukung misalnya di sini, mata kuliah A mendukung seperti ini, CPMK 1 sekian persen ke CPLA misalnya. Ada mata kuliah lain CPMK 1, CPMK 2 ke A. Nah, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, mahasiswa kalau gak lulus perpindahan panas, widya perpindahan panas dapat D, dapat E, gak lulus. Saya harus mengulang. Iya toh? Ngulang apa? Ya ngulang mata kuliah, kan gitu. Tapi sebetulnya kalau di OBE itu tidak perlu mengulang mata kuliah, tapi cukup remedi di CPMK yang gagal. Paham ya? Jadi misalnya Widya ini mata kuliah perpindahan panas gak lulus. Gak lulusnya kenapa? Karena nilai di CPMK 4 itu di bawah standar. Di bawah standar itu apa? C. 55 itu standar yang kita tetapkan. Yang tetapkan siapa? PS. 55 itu berarti dia gagal. Nilainya Widya itu hanya 40. Berarti Widya gagal di CPMK 4. CPMK 1 dia nilainya 60. CPMK 2 80. CPMK 3 dia 90. Tapi CPMK 4 dia 40. Tentang apa? Misalnya tentang analisis sirip misalnya. Nah berarti saya ini cukup mengulang mata kuliah, cukup mengulang CPMK 4 tentang analisis sirip. Jadi saya nggak perlu ikut kuliah lagi. Itu yang sebetulnya harus dilakukan di UB. Tapi angel, akhirnya ono SP itu antara mata kuliah. Gitu ya. Tapi itu kalau akreditasi internasional nggak iso. Salah Pak itu Pak. Salah. Jadi kegagalannya di mana? Itu. Oleh karena itu Bapak nanti merantak lagi. Setelah bikin RPS, bikin soal ujian itu sing ono keterangan CPMK. Contoh ya. Oh gak ono Dik. Nanti. Jadi nanti ujian itu misalnya nomor 1 itu CPMK berapa? Coba jelaskan tentang ini. CPMK 2. Desain ini. Jadi nanti kita lihat CPMK 1 itu nilainya berapa. Jadi nanti setiap CPMK itu kita nilai 100. Pembobotannya terhadap mata kuliah berapa nanti. Gitu ya. Nah itu nanti yang harus dilakukan kalau kita ikut akreditasi internasional akan ditanya bagaimana evaluasi CPL yang dilakukan. Evaluasi CPL itu dilakukan setiap semester. KPS ngitung. Oh, berarti CPL-nya 1 jurusan, 1 PS itu seperti ini, 1 PS, kemudian nilainya yang jelek itu kok metode penelitian. Di CPMK berapa dia gagalnya? Nah, itu yang diperbaiki. Gitu ya. Itu. Jadi evaluasi CPL. Nah, masalahnya belum kita lakukan. Apakah Widya melakukan? Ya enggak, belum. Ya iki maka lagi bingung ya. Gitu ya. Tapi itu teorinya seperti itu. Nah,
Setelah itu balik lagi. Oh aku sih. Ya, ke atas. Oh gak iso. Mati Pak. Sabotase. Saya waktunya kurang berapa menit. Saya tuh kalau gini kerasan sampai maghrib. Nah, pokoknya ruangannya apik ini ya. Pak atas sedikit Pak, atas lagi. Nah kembali lagi ya. Nah atas lagi Pak. Nah ini ya tadi ya, jadi dari Spot JPL kita bagaimana memetakan bobotnya. Kemudian yang kedua ini deskripsi singkat mata kuliahnya, ini dulu namanya tujuan pembelajaran yang saya terangkan tadi. Kita sekarang boleh kita namakan, boleh tujuan pembelajaran, boleh deskripsi singkat mata kuliah, boleh. Ya dulu nggak ada CPL, CPMK nggak ada. Ya, langsung tujuan pembelajaran mata kuliah gitu. Terus Pak, ya hub. Nah, setelah itu ada kolom tentang materi pembelajaran atau pokok bahasan. Ini ditulis materinya apa saja. Tidak harus jumlahnya 16 atau 14 karena jumlah pertemuan, tidak. Tapi ini lebih ke topiknya, topik apa yang harus kita ajarkan. Contohnya di sini 14 pertemuan, tapi saya ada materi 9 contohnya. Ya, ketercukupan kita dalam menyampaikan mata kuliah nanti 14 itu ya. Kalau nggak cukup gimana Bu? Ya, tambahan gitu ya. Ya kadang saya juga tambahan malam mahasiswanya ngamuk-ngamuk ya sing penting saya ngajar kan gitu ya. Daring itu kalau malam ya. Kemudian pustakanya ya. Nah, pustaka Bapak Ibu sekalian itu kalau bisa yang up to date. Kayak seperti ini tuh Pak punya kalkulus tuh ya, saya masih pakai Pak Yono Mukidam ya. Pak Herman Doli kenal tahun 91. Itu yang harusnya saya perbaiki. Jadi saya tuh punya cita-cita untuk memperbaiki punya Pak Yono gitu, tapi saya belum sempat ya. Jadi harus segala bikin. Nah, ini kalau bisa pustaka jangan tahun lama 1965 gitu. Jadi kemarin tuh nyusun RPS, loh kok anak saya 1965 ya apa Bu? Loh ini kan nggak ada ilmunya, itu berarti gak tahu mocoy ya. Paling tidak seperti Raymond Chang begitu, kimia general chemistry itu kan ada edisi-edisi terbaru ya. Nah itu tulis yang edisi paling baru. Kemudian ya pendukungnya apa gitu ya. Kemudian media pembelajaran ini saya kira ini mudah ya, silahkan dikembangkan sendiri. Terus Pak, nah kemudian kita ke tiap pertemuan Bapak sekalian. Nah di sini ya minimal itu ada kolom ini minimal. Dan di situ ada nomor pertemuan pertama ya minggu ke-1 sub CPMK apa ya misalnya, mampu memahami dan sebagainya, mengetahui aplikasi kalau itu teknik. Contoh. Loh Bu, nah tapi ini tadi CPMK berapa kan enggak tahu. Boleh ditambahi kolom. Ya, boleh misalnya sub CPMK ini mendukung CPMK berapa, boleh misalnya minggu ke-1 kemudian ada kolom CPMK terus kemudian kolom sub CPMK untuk memudahkan boleh. Karena CPMK 1 itu kan didukung oleh beberapa pertemuan ya, beberapa sub CPMK gitu ya. Nah, kemudian ada indikatornya. Indikator itu adalah satu parameter yang mengukur ketercapaian pembelajaran hari itu. Nah, itu indikator namanya, ya. Nah, kemudian kriteria bentuk penilaiannya seperti apa? Gitu ya, misalnya ya. Kriteria dalam ini misalnya dia bisa menjawab pertanyaan. Ya. Kemudian bentuknya seperti apa? Wawancara boleh. Wawancara boleh, ya. Jadi kita uji secara lisan boleh. Atau pakai tes tulis boleh, ya, seperti itu. Kemudian metode pembelajarannya. Nah, hari itu apa? Misalnya kuliah atau responsi ya atau tugas. Nanti silakan dicentang Bapak sekalian. Dicentang. Ya. Lah Bu, lah enggak ada Bu. Saya kira ada semua, ini sudah ada semua. Jadi kalau enggak ada mungkin lainnya ya. Kenapa? Kita sudah memfasilitasi seperti ini sehingga nanti di portofolio itu mengenerate itu gampang. Sekarang kan Bapak Ibu sudah ini ya, sudah menilai ya. Sudah bikin portofolio? Belum. Podo, aku ya belum. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah memberikan nilai ya. Tapi sudah bikin portofolio ya Bapak sekalian dari OBE ya, dari sistem OBE? Belum. Ya, yang di-generate sudah Pak Herman? Belum. Alhamdulillah belum rek ya Allah. Tak pikir wis kabeh ya.
Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Pak Hermantoli, biasanya dosen itu kan sibuk ya, dosen itu sibuk ya. Saya tuh juga sibuk tapi gak jelas, sibuk kok gak jelas, saya tuh kok sibuk apa Bu? Aku sibuk, kok gak waktunya konten ya gitu ya. Jadi dosen itu sibuk. Nah biasanya di awal semester atau di akhir semester, di awal lah biasanya, kita dilakukan aja Pak workshop dosen tuh. Jadi sehari dikurung, suruh masukkan penilaian, kalau sudah ya misalnya, dan mengenerate RPS-nya. Jadi nanti di situ di RPS itu ada misalnya pengamatan kelas, observasi dan sebagainya. Saya kok nggak bawa template portofolio ya, lupa saya. Ya nanti coba. Ya jadi itu nanti kita tuh tinggal ngisi 3 kolom, Bapak Ibu sekalian. Yang kolom lainnya sudah di-generate oleh sistem. Jadi seperti ini, pokoknya ngisi seperti itu kita sudah di-generate. Jadi ini kita hanya mengisi pengamatan kelas, kendalanya apa, dan rekomendasinya apa. Iku tok, enak wis. Jadi nanti di-generate. Kalau misalnya ada 4 kelas paralel, ya berarti nanti semuanya kelihatan. Distribusi nilainya apa kelihatan. Jadi nanti mata kuliah perpindahan panas misalnya itu ada 4 dosen, ya portofolionya cuma 1. Ya. Nah, itu nanti kalau akreditasi enak sudah kita punya data. Gitu ya. Masalahnya kita ngisinya itu kadang-kadang kalau nggak dipeksa, nggak ngisi. Ya, saya itu juga termasuk. Kalau nggak dikurung, ya kata kerja nomo aku ya. Mau di transportnya disik toh, gitu ya. Makal ya, nggak boleh nakal. Karena kita sibuknya nggak jelas tadi. Ya, kemudian waktunya ya silakan, dan kemudian materi pembelajaran atau bahan kajian. Nah materi pembelajaran Bapak Ibu sekalian ini dituliskan materinya apa. Kalau tadi yang di atas tadi kan sudah topiknya secara garis besar. Nah kalau di sini materi pembelajaran itu agak spesifik. Ya contohnya pengenalan aplikasi turunan dan integral dalam kehidupan sehari-hari begitu. Contohnya lebih spesifik lagi. Ya, berikutnya Mas. Jadi ini ada beberapa pertemuan ya Bapak sekalian. Contoh sampai bawah. Ini saya kendalikan sih bisa tak? Gak bisa. Oh ya, terus Pak, terus kayak parkir. Ya, terus. Hop. Nah, kemudian dari situ nanti ada matriks penilaian Bapak Ibu sekalian. Ini sama seperti yang zaman dahulu. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian matriks penilaian misalnya untuk tugas itu bobotnya berapa? 10%. Misalnya saya punya nilai-nilai ya. Jadi dari tugas itu Widya itu nilainya 80. Widya kuis itu 80, UTS 80, UAS 40. Di dalam nilai akhir, nanti ini Widya itu nilai tugas 10% ya, berarti Pro 80 kali 10%. Hanya 8 nilai saya untuk tugas. Ya, seperti itu kemudian kita jumlahkan. Ini matriks penilaian sama seperti yang dulu. Yang berbeda sekarang yang bawah. Penilaian terhadap CPMK. Jadi tugas ya, itu prosentase penilaian terhadap CPMK 1 itu berapa persen? Ya, misalnya tugas ya. Tugasnya itu 1 misalnya. Ya, tugas 1 ya itu misalnya tugasnya itu begini, contohnya misalnya tadi tugasnya ada ya misalnya kita asumsikan sama seperti kuis dan sebagainya. Sama seperti UTS AOS ada 4 soal. Soal 1 itu JPMK 1, soal 2 JPMK 2, soal 3 JPMK 3, soal 4 JPMK 4. Nah, bobotnya berapa persen? Tugas 1 misalnya bisa menghitung dan sebagainya. Oh, berarti hanya 25% di JPMK 1, ya. Kemudian JPMK 2 itu juga 25% prosentasenya. Sehingga nanti sama seperti JPMK terhadap JPL, itu nanti penjumlahannya asesmen tugas itu 100% mendukung semua JPMK yang kita susun. Gitu ya. Kemudian nanti kuis dan sebagainya. Jadi kalau perhitungannya Bapak Ibu sekalian, kalau ke kanan itu nilainya 1, kalau ke bawah itu gak usah dihitung. Gitu ya, seperti itu. Kemudian bawah Pak lagi. Bawah. Nah, di
RPS itu sebaiknya juga ada rencana tugas. Ya, jadi nanti tugas loh, saya tuh gak punya rencana ya Ibu. Loh ya itu tujuannya kita nyata RPS itu sudah kita rencanakan Bapak sekalian. Ya, lah tapi tugas saya belum saya rencanakan. Loh rencana no ya, rencana no ya, direncanakan. Walaupun kita itu belum tahu kira-kira itu tugasnya nanti apa. Ya kita kira-kira saja bahwa tugas itu ya misalnya rencana tugas di situ ada 5 tugas misalnya. Tugas pertama itu misalnya penyelesaian soal fungsi limit matematik gitu ya. Persentasenya 5%. Ya, 5%. Penyelesaian soal turunan itu 5%. Kalau kita jumlah 25%. Jadi 25% itu adalah tugas. Ya, 25% tugas. 70%-nya apa? Yo iso UTS, iso UAS. Gitu ya. Bu, mata kuliah saya itu loh tugas tok. Bahkan UAS itu yo tugas. Salah apa bener Bu? Boleh. Gak ada yang salah. Dosen itu bebas Pak, kalau salah. Ya. Jadi kalau misalnya, loh Bu tugas semua ya Bu, gimana Bu? 100% tugas, gak apa-apa. Itu nanti kita namakan dengan kelas kolaboratif partisipatif. Ya. Case based learning atau project based learning. Tugas. Minimal 50% bobotnya, tugas itu. Jadi misalnya kita punya tugas UTS, UAS gitu ya. Lah tugasnya itu 70%, UTS-nya itu 10%, UAS-nya 20%. Itu kita namakan dengan kelas kolaboratif partisipatif. Jadi case based itu kita kasih studi kasus mahasiswa. Kita kasih studi kasus, dia menyelesaikan. Bisa case based learning atau project based. Kalau case based itu individu. Kalau project based itu berkelompok biasanya. Ya, lah itu nanti ada hibahnya itu tadi Pak. 1 mata kuliah 1 juta, lumayan. Ya. 1 mata kuliah 1 juta, lumayan ya. Untuk beli cilok. Oh, akeh cilok neraktir saya di sak kelas ya. 1 juta ya. Gitu ya. Jadi nanti silahkan boleh tugas. UAS pun itu dalam bentuk tugas Bu. Enggak apa-apa. Dalam case based project based. Tetapi harus dijelaskan di RPS. Enggak boleh tiba-tiba gini. Karena saya ini sibuk ya. Selalu dapat panggilan show ini kemana-mana. Akhirnya besok ngajar aku. Kalkulus. Akhirnya tak kasih tugas terus. Nilainya 70% tugas. Nah, itu salah Pak. Nggak diakui saya sebagai kelas kolaboratif partisipatif. Karena tidak terencana di dalam RPS. Nggak boleh. Ya, jadi harus tertulis di dalam RPS bahwa mata kuliah saya ini adalah mata kuliah case based atau project based. Harus terencana seperti itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya itu rubrik penilaian ya, ya. Jadi rubrik penilaian itu sebisa mungkin dituliskan di RPS juga. Walaupun nanti mungkin untuk soal-soal ujian begitu kita belum tahu soalnya. Ditulis saja. Misalnya soal CPMK 1 ya rubrik penilaian untuk UTS, rubrik penilaian UAS, rubrik penilaian case based learning, rubrik penilaian PJBL nanti ada di di materi saya, silakan dibaca Pak untuk rubrik itu ya sudah ada semua, nanti silakan dibaca ya. Nah ini kita tetapkan. Jadi kalau misalnya kita saya tadi sudah singgung, mahasiswa itu punya mampu menjawab semua aspek ini dengan baik dan rapi dan original, boleh tadi. Ya, jadi tanpa menuliskan CPLA bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nek nyentuh koncone berarti DE tidak punya perilaku yang baik. Nilainya boleh enggak A, gitu ya. Nah ini tulis, kenapa kok rubrik penilaian itu ditulis di RPS? Supaya mahasiswa itu membaca. Tahu, oh berarti kalau aku nanti bisa soal seperti ini, maka nilaiku ini A. Waduh aku lagi dikongkon desain, enggak iso ya aku lemah ya. Berarti nilaiku nanti jelek misalnya, gitu. Jadi mahasiswa sudah, jadi ini bedanya kurikulum OBE dan kurikulum yang lama. Kurikulum yang lama, kita nggak ngerti Pak, nilainya kok moro-moro dapat A. Maaf Pak, nilai saya kok dapat A.
Lah, kudune piro? Harusnya C, Pak ini. Lah saya. Ngono ya. Tapi gak ada masa kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi jelas, mahasiswa itu jelas. Tahu kesalahannya. Dosen juga gitu, gak sakarepe dhewe. Enggak nilai penting tulisannya elek kok ceker ayam dikai E, ngono ya. Itu saya. Lah nggak bisa baca tulisannya welek kayak sandi rumput ya. Akhirnya tak kasih C ngono ae wis. Gak iso maca. Anaknya datang, "Bu kok saya." Lah gak iso maca maksudmu apa gitu ya. Gitu. Jadi tulis rubrik penilaian sehingga mahasiswa bisa tahu. Ya, berikutnya Pak. Oke. Ya, kita kembali ke PPT Pak. Habis waktunya. Kurang berapa menit? Enggak apa-apa ya sampai maghrib. Coba yang PPT Pak. Ya, terus Pak. Yang terus Pak. Oke, aku lagi ya. Bentar. Kandhani kok Bu Dia lek diundang-undang ini wis. Jadi saya paling gampang Pak, kalau untuk menilai kurikulum kalau saya jadi asesor, tak cek ke mahasiswa nih. Gini. Wawancara. Kamu sudah tahu RPS? Hah? RPS? Apa ya Bu? Berarti ki kurikulum nggak berjalan Pak. Gitu ya. Kamu sudah ketiap masuk kelas dosenmu yang hari pertama kamu sudah ditunjukkan RPS. Oh sudah Bu. Apa aja isinya? Apa ya isinya? Berarti nggak tahu. Itu yang paling gampang kita ngecek apakah kurikulum ini berjalan atau tidak. Ya. Dari RPS-nya. Tadi penjelasannya Bapak sekalian silakan nanti di. Ya, ini bentuk pembelajaran tadi ada case base dan saya sudah menjelaskan ya. Jadi ini pengukuran ketercapaian. Nanti saya kira ini nanti Pak Herman dulu ya bisa jelas pengukuran ketercapaian ya. Nah ini contoh Pak, contoh. Nah ini nanti Bapak Ibu sekalian, sorry. Kalau membuat soal ujian, bentar. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nanti untuk mengukur ketercapaian CPMK dan sebagainya, mulai sekarang dibiasakan membuat soal itu seperti ini. Jadi nomor 1, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami menjelaskan istilah dalam kimia dasar, contoh. Ya, sehingga tahu anak ini nggak bisanya di CPMK berapa. Sehingga saya bisa menilai Pak. Sekarang contohnya saya tuh ngajar termodinamika. Ya, itu mata kuliah angel di teknik mesin, termodinamika itu. Saya ngajar nilainya lah kok CDE ya. Koyok nilaimu kok koyok nada dasar lagu ini rek aku rek CDE ini ya. Ya, saya tahu, saya buat 3 soal CPMK 1, 2, 3. Ternyata mereka itu yang gagal di CPMK 3. Ya, pada saat mereka harus tentang entropi. Entropi itu gak iso kabeh sak kelas, termasuk guru nih gak iso. Entropi CPMK 3. Sehingga nanti kita tulis di portofolio Bapak Ibu sekalian. Kendalanya apa? Pengamatan observasi apa? Pengamatan observasi kelas. Mahasiswa semua memperhatikan. Kendalanya apa? Kesulitan di dalam menerjemahkan atau memvisualisasikan fenomena pada entropi. Itu kita jelaskan. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya untuk kuliah selanjutnya ini harus dilakukan seperti ini tentang misalnya penambahan waktu pembelajaran tentang entropi. Nanti kita ngerti tentang CPMK ini ya. CPMK 1 mereka bisa, CPMK 2 nilainya 50. Jadi sudah ada yang bisa, ada yang nggak bisa. CPMK 3 gagal kabeh sak kelas. Nilai akhirnya apa ya tadi? Nada dasar lagu CDE gitu ya. Nah, saya tanya, maaf Prof, kemarin kok saya dapat nilai E ya? Oh iya, aku sendredeg. Waduh, kejaluk akhir. Gini ya, nilaimu itu yang asli ini. Lah, ini sudah tak upgrade. Oh, terima kasih ya Bu. Sudah di-upgrade nilai saya dari E ke D. Alhamdulillah, kalau arek sing ngerti gitu ya. Kuliahnya sulit memang ya. Saya juga bingung gitu ya. Jadi nanti begitu ya, tolong di. Nah, ini tadi matriksnya ya. Jadi contohnya misalnya Bapak Ibu, tadi kan saya kasih tugas, kuis, dan UTS UAS. Misalnya ya Bapak Ibu ya, karena kita tuh sebagai dosen niku kengangguran ya. Ada ya di sini dosen kengangguran. Ini contohnya dosen kengangguran. Ya, tiap pertemuan dia selalu mengadakan assessment. Kuis 1, kuis 2, tugas 1 sampai tugas 12.
Kila ngoreksi apa turu ya udah sini ya. Contoh ya, contoh. Boleh seperti ini ya. Jadi nanti kuisnya tuh dia ke CPMK berapa. Jadi kuis 1 itu khusus untuk menanyakan istilah-istilah dalam mata kuliah itu. Boleh. Ya. Kuis 2 itu dia mulai CPMK dan sebagainya. Jadi contohnya seperti ini. Boleh. Nek anak dosen seperti ini boleh ikut dosen berprestasi, ya. Seperti itu. Ya, KPS-nya dalam mengukur ya boleh KPS berprestasi nanti ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk PJBL dan sebagainya, saya tuh kok ke sana kemari. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, contohnya tugas di CBL, PJBL, case based learning dan project based learning ya. Itu nanti silakan bobotnya misalnya seperti itu Pak. Tugas 1, tugas 2, 7,5 ya. Nah, kemudian tugas 3 itu adalah UAS, tugas 3. Itu bobotnya 50. Jadi bobot tugas itu berapa itu? 50 tambah 15, 65%. Boleh. Ini sebagai case based atau project based. Ya. Jadi itu ya kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau misalnya ada yang ingin kita diskusikan silakan. Ya, monggo. Ini Bu, nama saya Nurudin dari Prodi TIF, Bu. Kebetulan tadi saya mendengar Ibu menyampaikan bahwa RPS ini ada kayak apa, kurikulum ini ada kaitannya dengan akreditasi ya, terutama portofolio ya. Sementara yang kita lihat selama ini yang paling sulit adalah membuat tentang portofolio Bu ya. Portofolio itu apakah setiap mahasiswa, artinya yang nanti diperhitungkan dalam akreditasi, atau tadi kan disebutkan berdasarkan CPMK. Kalau CPMK ke lulusan ya Bu ya. Sehingga tadi ada remedi yang diulang hanya CPMK-nya saja. Nah, sementara kita membuat soal ujian biasanya itu kan berdasarkan materi ya Bu ya. Materi atau ujian pada pembahasan tertentu ya. Mohon apakah bisa diberikan satu contoh bagaimana kita membuat portofolio yang bagus ya. Terima kasih. Terkait dengan portofolio, sebenarnya di sistemnya Universitas Brawijaya di SIADO ini yang lagi mau dibuka oleh Bu Widya, sudah difasilitasi untuk bagaimana mengenerate portofolio. Nah, dosen itu kita tinggal hanya menginputkan 3 hal ya. Nanti disampaikan Prof. Widya. Jadi intinya nilai dan analisis interpretasi dari nilai-nilai itu bisa dilakukan oleh sistem dengan nilai yang kalau kita isikan nilai sesuai dengan yang tadi mapping CPMK-nya ke assessment yang kita lakukan. Kalau itu proses mappingnya benar, dan kita sudah setting di sistemnya portofolio tadi atau sistem SIADO kita untuk mata kuliah itu, ketika kita ketika kita sudah bisa mengisikan nilai mahasiswa per assessment itu, portofolionya bisa di-generate. Tinggal menambahkan 3 isian tadi itu. Nah, yang belum terbiasa di kita, ini saya sambil berdiri saya lihat, belum terbiasa di kita itu kalau semester kemarin teman-teman mengerjakan portofolio itu kalau dapat hibah kelas kolaboratif. Dikasih uang 1 juta baru kita nagih portofolionya. Padahal sebenarnya yang namanya portofolio itu wajib dibuat Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita ada yang membuat karena persiapan atau untuk ditampilkan di akreditasi. Nah, sekarang ini sifatnya wajib ya, karena di sistemnya sudah ada. Mungkin kalau yang namanya wajib itu kalau tidak di dalam tanda kutip ada aspek pemaksaan itu tidak jadi, mohon maaf. Sehingga mungkin kita mengikuti yang diterapkan di Fakultas FTP itu dengan bahwa remun mengajarnya akan dibayarkan kalau portofolionya sudah dilaporkan atau sudah selesai. Sampai ke sana Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak di sistemik begitu biasanya agak sulit. Tapi nanti gimana cara bikinnya, yang dulu mungkin dirasa agak panjang prosesnya, sudah coba dibantu dengan sistem untuk mempermudah gitu. Tugas dosen lebih mudah untuk membuat
portofolio. Nah ini mau dibuka oleh Bu Widya untuk menunjukkan gimana caranya membuat. Intinya portofolio itu kita bisa melakukan evaluasi atas proses pembelajaran kita di kelas dengan ada capaian-capaian pembelajaran yang mau dicapai yang tercapai atau tidak gitu dari nilai-nilai hasil evaluasi yang kita dapatkan dari mahasiswa kita. Nah itu bisa di-generate portofolionya. Udah Prof, bisa. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa buka Siado ya, buka Siado. Kemudian misalnya kita ini nanti kita isi ya, kemudian kita tampilkan kita mata kuliah apa. Contohnya misalnya ini mata kuliah saya kimia, contoh ya. Nah, ini kita bisa apa itu namanya? Kita klik ya yang profil mata kuliah. Bapak Ibu hanya mengisikan ini saja. Ya, jadi nanti bisa dituliskan pengamatan kelas gitu ya. Berdasarkan rata-rata yang diperoleh adalah C. Observasi menunjukkan bahwa mahasiswa kurang menunjukkan antusiasme dalam belajar kimia. Dosennya Puri ya. Ini mungkin karena latar belakang mereka di bidang teknik mesin yang seringkali menganggap kimia sebagai bidang yang kurang relevan dalam visi dan seperti itu contoh misalnya pengamatan kelas. Kemudian kendalanya apa? Jadi misalnya mahasiswa mungkin merasa materi ini tidak relevan tadi ya, minat, motivasi, kemudian rekomendasi perbaikan apa ya. Jadi nanti bisa kita tuliskan di sini Bapak. Jadi kita untuk menuliskan portofolio itu hanya menulis ini, enaknya di situ ya. Nah kemudian kita simpan ya, dan kemudian nanti kita bisa generate di sini Bapak Ibu sekalian, di portofolio mata kuliah. Nah ini dia. Ini kalau besarkan gimana? Nggak bisa. Ya. Jadi dokumen portofolio Bapak Ibu tidak usah membuat mulai awal kesuwen ya, sehingga nanti ini kita generate pakai sistem. Nah, dokumen portofolio loh sudah ada ya seperti ini ya. Kemudian jadi nanti portofolio nggak usah satu orang satu Pak. Jadi nanti di sini itu paralel untuk kuliah mata kuliah kimia contohnya di PS itu. Portofolio ini nanti isinya adalah isi dari dosen-dosen yang ngajar mata kuliah kimia, gitu ya. Jadi nanti seperti ini ya. Kemudian tadi sudah ada misalnya tim dosennya siapa saja, ya ini Bu Putu Hadi, Suryudi dan sebagainya. Ini 5 orang ya. Kemudian di sini tadi sudah seperti RPS tadi di-generate langsung. Bentuk pembelajarannya apa? Sebenarnya itu harus ada. Jadi misalnya bentuk bacanya misalnya tadi yang kita checklist tadi ya. Metodenya ya misalnya tulis, non tulis dan sebagainya. Kemudian peserta ini juga langsung mengenerate dari sistem, bobot assessment itu dari RPS ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah pembobotannya ya, pembobotan nilai ya, sudah ada semua ya. Nah, kemudian loh, kok enggak ada? Oh ini. Nah, ini adalah radar ketercapaian CPL. Tapi ini enggak CPL untuk semua mata kuliah, hanya kimia saja. Ya, ketercapaian CPL berapa ya. Kemudian CPMK ya, ketercapaian CPMK-nya itu seperti apa. Tapi ini CPMK mata kuliah ini saja. Tentu saja yang di-generate oleh mata kuliah dengan yang di-generate oleh KPS beda ya nanti ya untuk KPS. Nah ini ya, jadi nanti di sini tabel ringkasan hasil assessment seperti ini. Nah, gitu ya. Kita lihat sebaran kualitas CPMK-nya berapa. Ya. Kemudian nah ini urean ya, kelas A, kelas B, kelas C ya. Ternyata tadi dari 5 orang itu yang masukkan baru 3 orang. Yang kelas D, E belum dimasukkan. Dosennya belum masukkan. Gitu ya. Dosennya sibuk tadi. Makanya biasanya kita itu dikurung Pak. Dalam sehari itu harus, ayo isiin portofolio gitu. Jadi nggak usah nunggu hibah, cukup sehari minta makan apa ya. Sate apa gulai gitu ya, sama uang transport. Kalau nggak gitu nggak digarap. Seperti itu. Rencananya Selasa depan Bu Widya. Pripun? Selasa depan kita kumpulkan teman-teman. Oh ya, Selasa depan harus ya, harus. Seperti ini ya. Jadi ini kita tinggal gini aja Pak. Nah, lampirannya apa? Lampirannya nanti ada RPS, presensi kuliah, soal dan jawaban Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ngoreksi jangan langsung dirombeng no ya. Tapi dipilih 3 jawaban. 1 paling pinter, 2 tengah-tengah, 1 paling ora iso. Ya. Nah, itu nanti di-scan kita masukkan di sini.
Ya, paling enak kalau pembelajaran daring itu kan kita punya soal apa ya namanya itu kita bisa masukkan. Tapi kalau yang luring ya sudah betul kita kumpulkan, kita scan dan sebagainya. Dan kemudian rekapitulasi kuesioner ya, kemudian portofolio dan hasil koreksi tadi hasil koreksi ya. Jadi ini kira-kira portofolio yang bisa kita generate. Ya. Nah ini RPS-nya, ya. Ini adalah nggak tahu ini biasanya itu koreksinya ya nggak ada biasanya. Soalnya kita males mengumpulkan ya. Ya gitu ya Pak ya. Ini contohnya ya. Contoh dari RPS. Dan ini saya sudah kemana-mana ya ke UI, ITB itu belum ada kayak gini. Jadi baru kita yang meninisiasi di UB ini hebat aja nih. Maksudnya sampai mikir ke sini ya, saya aja nggak kepikiran ya. Jadi kita bisa ngecek bahwa ternyata kalau kita akreditasi itu ya ternyata di sini sistem untuk proses belajar mengajar, terutama evaluasi itu sudah dilakukan. Karena penting itu evaluasi dan tindak lanjut ya. Karena biasanya di dalam satu PS itu biasanya itu kalau monitoring evaluasi itu hanya monitor saja, dicatat oh sudah hadir berapa, tapi sampai evaluasi itu belum dilakukan biasanya. Ya, gitu nggih Pak nggih.